Perkenalkan, nama lengkap saya Frederick Kusnyomo. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya sudah buat demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran IPA. Kita langsung saja. Yang pertama itu bagian informasi umum. Nah, untuk informasi umum di sini terdapat identitas, kompetensi awal, identitas dan kompetensi awal. Nah, untuk identitas itu yang pertama itu ada nama penyusun, fase atau ada juga fase atau kelas, tahun pelajaran, mata pelajaran, jenjang sekolah, alokasi waktu. Nah, untuk kompetensi awal itu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, ada model pembelajaran, ada metode dan model pendekatan. Ada juga sarana dan prasarana, target serta didik, asesmen guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran dengan jenis asesmen. Yang berikut kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat zat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta pemisahan campuran sederhana. Yang berikut ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik zat padat, cair dan gas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan susunan dan perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat fisika atau massa jenis dan sifat kimia. Yang berikut ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang pertama itu peserta didik dapat menemukan sendiri pengertian atau kata-kata terkait topik, kemudian mengelaborasi pengertian tersebut dalam contoh-contoh. Yang kedua, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk merancang prosedur percobaan, menganalisis hasil percobaan tentang sifat-sifat zat. Yang berikut, peserta didik membuat peta konsep untuk meringkas pemahamannya mengenai perubahan zat. Kemudian peta konsep yang mereka buat untuk menjelaskan pada orang lain. Yang berikut ada pertanyaan pemantik. Nah, tujuan dari pertanyaan pemantik untuk memulai percakapan atau interaksi dengan orang lain. Nah, pertanyaan pemantik ini dirancang untuk menarik perhatian dan memancing respon dari lawan bicara, sehingga memungkinkan terjadinya dialog atau diskusi yang lebih dalam. Pertanyaan pemantik juga dapat digunakan untuk membangun hubungan, menggali informasi, atau memulai topik pembicaraan yang menarik. Di sini juga ada 4 LKPD. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, adapun tujuan dari LKPD. Tujuan dari LKPD peserta didik adalah untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan dari lembar kerja peserta didik yang pertama itu meningkatkan pemahaman, yang kedua meningkatkan keterampilan, yang ketiga memfasilitasi pembelajaran mandiri, yang keempat memperkaya pengalaman belajar, dan yang kelima memonitor kemajuan belajar, keenam meningkatkan motivasi. Untuk yang pertama meningkatkan pemahaman. Nah, LKPD ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang diajarkan dalam pelajaran. Nah, dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat mengaplikasikan
pengetahuan yang telah dipelajari dalam situasi nyata, melakukan latihan, dan mengerjakan tugas yang relevan. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan, LKPD membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran. Misalnya, LKPD dapat dirancang untuk melatih keterampilan membaca, menulis, berhitung, berpikir kritis, berkomunikasi, atau keterampilan praktis lainnya yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga itu memfasilitasi pembelajaran mandiri. Nah, untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri, LKPD memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat mengatur waktu mereka sendiri, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, dan mengembangkan kemandirian dalam mempelajari materi pelajaran. Yang berikut memperkaya pengalaman belajar. Nah, LKPD dapat dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Misalnya, LKPD dapat mencakup kegiatan eksplorasi, penelitian, eksperimen, atau proyek yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan mendalam. Yang kelima, memonitor kemajuan belajar. LKPD dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor kemajuan belajar peserta didik. Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dan guru dapat melihat sejauh mana peserta didik telah memahami materi pelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperdalam. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. LKPD yang menarik dan relevan dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan memberikan tugas yang menantang dan bermakna, LKPD dapat membantu peserta didik merasa termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, LKPD berperan penting dalam mendukung pembelajaran efektif dan membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal. Yang berikut ada rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian di sini, yang pertama itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian presentasi, dengan penilaian diskusi kelompok. Di sini pun ada tujuan dari rubrik penilaian. Tujuan dari rubrik penilaian di sini untuk memberikan panduan yang jelas dan objektif dalam mengevaluasi kinerja atau hasil peserta didik dalam suatu tugas atau proyek. Yang pertama itu memberikan umpan balik yang jelas, meningkatkan transparansi, memfasilitasi penilaian yang konsisten, mendorong pemahaman mendalam, mendorong refleksi dan perbaikan. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih, selamat siang.